Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Da Silva Raditya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin bakso. Ini ala rumahan banget teman-teman. Kalau saya sih pahamnya sebenarnya pentol bakso ya teman-teman. Tapi banyak yang taunya ini adalah bakso tanpa kuah ya teman-teman. Ini rasanya enak banget dan bikinnya pun mudah banget. Serta ini juga kenyal, tapi kita nggak akan pakai pengenyal teman-teman. Semoga bisa jadi tambahan menu buat teman-teman semuanya. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? So, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah Nah, ini dia bahan-bahannya udah saya siapin semuanya. Yang pertama di sini ada daging sapi giling. Ini saya pakai sebanyak 500 gram daging sapi giling. Dan ini agak setengah beku ya teman-teman, karena tadi sengaja saya masukkan ke dalam freezer sebentar. Kemudian kalau tidak ada daging sapi giling seperti ini, teman-teman boleh pakai daging sapi yang belum digiling itu. Lalu teman-teman bisa potong kecil-kecil. Nah, setelah itu lanjut kita ke 1 butir putih telur, 100 gram tepung sagu atau tepung tapioka, 1 sendok makan bawang merah goreng, 2 sendok teh bawang putih goreng, kemudian ada 2 sendok teh garam halus. Kalau teman-teman ada yang bertanya sendok teh seperti apa yang saya pakai sendok teh biasa seperti ini. Nah, ini saya pakainya peres ya teman-teman. Kemudian ada setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 75 gram es batu. Nah, ini es batunya kecil-kecil seperti ini. Ini saya pakainya sebanyak 10 atau 11. Nah, seperti ini teman-teman. Selain bahan ini semua, teman-teman juga bisa siapkan 1 sendok teh kaldu bubuk sapi. Nah, itu dia bahan-bahannya, mudah sekali bukan? Lanjut aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama kita didihkan air terlebih dahulu. Ini sebanyak kurang lebih 2 liter air. Ini untuk nanti merebus baksonya kalau adonannya udah selesai. Nah, setelah itu kita akan bikin adonan baksonya dulu. Di sini yang pertama saya akan masukkan setengah dari daging sapi gilingnya dulu ya teman-teman. Jadi hanya setengahnya aja. Kemudian kita akan masukkan bawang putih dan bawang merah gorengnya. Nah, setelah 3 bahan itu masuk, baru kita akan giling hingga bawang merah dan bawang putihnya halus teman-teman. Nah, kalau tadi nggak pakai daging sapi giling, pakai daging yang belum digiling itu teman-teman bisa giling dulu dagingnya hingga benar-benar halus ya teman-teman. Jadi yang digiling di awal adalah daging sapinya dulu, digiling hingga halus. Nah, setelah itu ini udah selesai. Kira-kira ini bawang merah dan bawang putihnya udah selesai, udah halus. Kemudian saya akan masukkan setengah dari es batunya tadi yang sudah saya siapkan, setengahnya aja. Ini saya masukkan juga setengah dari sisa daging gilingnya tadi. Lalu akan saya masukkan garam, kemudian baking powder, lalu merica bubuk, gula pasir, dan tepung sagu atau tepung tapiokanya ini saya masukkan. Nah, ini udah selesai. Semuanya udah kita masukin, lalu akan kita giling hingga semuanya tercampur rata. Nah, kita giling dulu. Nah, setelah semuanya tercampur rata, ini memang es batunya belum hancur sempurna ya teman-teman. Ini sampai tercampur rata semuanya tadi. Setelah itu kita akan masukkan sisa bahannya. Ini sisa bahannya yaitu adalah sisa es batu tadi teman-teman, kemudian putih telurnya. Nah, setelah 2 bahan itu masuk, kita akan giling lagi hingga benar-benar rata, hingga benar-benar semuanya tercampur dan halus.
Nah, setelah semuanya tercampur rata, dia seperti ini. Saya akan tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk sapi. Nah, sebenarnya rencananya tadi saya nggak pakai 1 sendok teh kaldu bubuk sapi, tapi karena saya ngerasa ada yang kurang, jadi saya masukin aja kaldu bubuk sapinya. Sebenarnya kalau mau dimasukin bisa bebarengan sama yang tadi itu teman-teman, sama baking powder dan lain-lain itu. Kita akan giling dulu hingga benar-benar tercampur rata dulu teman-teman. Nah, setelah selesai dia seperti ini. Nah, ini udah tercampur rata teman-teman dan halus juga. Itu ada bawang merahnya atau bawang putihnya itu. Nah, dia seperti ini halus. Nah, setelah itu kita akan pindahkan ini ke tempat yang lain dulu ya teman-teman. Nah, setelah ini udah selesai, saya akan ambil es batu 1 aja. Ini es batu kecil untuk membasahi telapak tangan saya seperti ini. Siapkan juga sendok makan, kemudian air secukupnya, nanti buat biar nggak lengket aja. Nah, setelah itu kita pastikan dulu airnya benar-benar mendidih. Ini udah mendidih. Setelah mendidih baru kita matikan apinya teman-teman. Jadi nanti kita mencetak adonan baksonya, kemudian masukkan ke dalam air yang mendidih, tetapi apinya mati ya teman-teman. Nah, setelah kita mematikan apinya, bisa kita cetak sekarang. Nah, cetaknya bisa sesuai selera teman-teman aja. Saya taunya seperti ini. Setelah seperti ini udah bulat, baru kita bisa masukkan ke dalam airnya. Nah, kita akan lakukan seperti ini untuk ukurannya sesuai selera teman-teman aja. Jadi berdasarkan pengalaman yang udah saya baca, itu kalau merebus dengan air yang mendidih bisa membuat tekstur baksonya menjadi lembek. Jadi sebaiknya teman-teman masukkan bakso ke dalam air yang tadi udah mendidih, kemudian matikan apinya. Setelah itu cetak adonannya dan masukkan ke dalam air itu tadi. Nah, kalau semuanya udah selesai, masak dengan api yang sangat kecil sekali. Jangan sampai mendidih ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 5 menit. Setelah terapung semuanya, setelah mengambang semuanya, baru angkat dan sisihkan. Kalau mau masak lagi, biar tetap kenyal, teman-teman bisa pakai api yang sangat kecil untuk memasaknya. Jadi hindari memasak bakso dalam air yang mendidih, karena itu akan menyebabkan teksturnya menjadi lembek. Nah, ini udah terakhir teman-teman, udah tinggal dikit. Ya udah saya masukin aja sisanya. Sebenarnya ada tips lagi teman-teman, yaitu kita bisa mencelupkan bakso ke dalam air es. Tadi setelah terapung bisa kita masukkan ke dalam air es. Setelah suhunya udah stabil baru kita bisa angkat dan kita sisihkan. Seperti itu teman-teman. Itu adalah beberapa tips agar baksonya lebih kenyal. Kemudian ini akan kita tunggu hingga nanti ada yang mengambang ya teman-teman. Kalau udah ada yang mengambang nanti bisa kita angkat. Seperti ini benar-benar kenyal tapi tanpa pengenyal ya teman-teman. Nah, udah selesai, kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mengambang, baru kita angkat yang udah mengambang ya teman-teman. Yang udah mengambang aja yang kita angkat, yang belum mengambang jangan dulu, kita tunggu dulu aja. Nah, udah selesai. Nah, ini teman-teman udah jadi. Sekarang akan kita hitung dulu ini jadinya berapa. Tapi sebenarnya ini ada yang besar, ada yang kecil, jadi nggak rata ya teman-teman. Jadi kita tetap akan kita hitung aja. Udah dimakan 3 dan ukurannya agak sedang-sedang. Ini udah dimakan 3 berarti sama ini tadi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51 teman-teman. Jadi dia jadinya 51. Nih dia seperti ini teman-teman. Ini benar-benar kenyal banget. Jadi dia kenyal tanpa pengenyal. Sekarang akan kita coba iris dulu yang ini. Aduh, tuh
kan, ini kenyal banget. Pakai tangan kiri nggak sopan. Nah ini sehat banget. Jadi buat anak-anak kecil, balita ini bisa kita bikin sendiri. Tuh. Dia permukaannya juga halus. Nah, coba kita iris lagi ya teman-teman. Bisa bikin campuran atau bikin bakso juga bisa. Kayak gini, kita cicipin dulu ya teman-teman. Super duper kenyal banget. Emang sih ini kenyalnya nggak kayak abang-abang bakso yang biasa jualan baksonya itu. Tapi untuk ukuran kita bikin di rumah ini udah kenyal banget teman-teman. Teman-teman harus cobain ini biar ngerasain apa yang saya rasain. Saya akan colek-colek ke sini. Lalu akan saya makan. Bismillah. Berasa kurang ini nanti. Allah. Nih, kita makan ini. Enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa cobain di rumah. Terima kasih. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga teman-teman suka dengan resep bakso atau pentol bakso yang saya berikan. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Terima kasih buat yang sudah kasih like dan komennya. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga nonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya berguna buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.